Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim ya Razzaq ya Karim. Iftahna futuhal arifin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah kita berjumpa lagi Bapak Ibu di kajian rutinannya Rumah Hijrah Yayasan Al-Qalam Kota Cirebon. Hmm. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, karunia-Nya kepada kita sehingga kita masih diberikan kemudahan, kesehatan dalam beribadah, kemudahan dalam menuntut ilmu, kemudahan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan semoga kita selaku umatnya diberikan kemudahan untuk mendapatkan syafaat melalui beliau kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kita langsung saja mulai untuk kajiannya dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada yang terhormat, yang sama-sama kita muliakan, Al Ustadz Alvin sebagai pemateri kita pada malam hari ini untuk pemaparan materinya tentang doa. Masya Allah luar biasa. Tiga cara atau bentuk Allah itu mengabulkan doa kita. Seperti apa? Nah, seperti apakah pemaparan materinya, penjelasan selengkapnya? Kita langsung siapkan pikiran, siapkan hati kita untuk belajar bersama-sama bersama guru kita, Al Ustadz Alvin Septian. Kepada Ustadz Alvin, kami persilakan. Oke, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakina fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Shadaqallahul azim. Wasudaqur Rasul. Hadirin rahimakallah, hadirin ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah kita menjalankan agenda-agenda ini tanpa batasan. Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua. Maka ketika kita diberikan keimanan yang
mantap iman dan Islam, ketika kita diberikan kesehatan, maka ucapkan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hadirin rahimakallah, hadani Allah wa iyyakum. Izinkan Al-Fakir menjelaskan tentang hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, dan hadis ini adalah sahih. Hadis ini menyampaikan kepada kita semua tentang ada 3 bentuk pengabulan doa yang selama ini kita panjatkan. Allah, mungkin sebagai manusia, insan yang penuh dengan khilaf dan dosa, nampaknya ini tidak sabar dengan apa yang kita panjatkan selama ini. Ustadz, saya sudah siang dan malam saya berdoa, saya mengadahkan tangannya ke langit, tapi kok rasa-rasanya doa itu tidak dikabulkan ya Ustadz. Itu pertama. Lalu yang kedua misalnya, Ustadz, saya sudah berdoa, perasaan saya memintanya A Ustadz, tapi kok dikasihnya B atau C ya Ustadz, misalnya ya. Atau juga ada yang ketiga nih, Ustadz, selama ini saya berdoa Ustadz, tapi kok rasa-rasanya Allah sekali mengabulkan doa-doa saya Ustadz. Maka hadirin rahimakumullah, perlu kita belajar bersama. Hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada kita semua. Ini inti satu dalil nih. Di dalam surat Al-Mu'min ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ayat ini menyampaikan kepada kita semua. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Ayat ini menyampaikan kepada kita semua hadirin, bahwa tidak ada di dunia pun yang berdoa karena lillah, karena hanya tujuan Allah semata, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengabulkan atau Allah menunda itu semua. Tidak. Tetapi hakikatnya, ketika kita mengadahkan tangan ke langit, lalu ketika Allah sia-siakan itu semua, Allah merasa malu pada hambanya. Ketika anak-anak Adam menggapai tangan ke langit, lalu Allah sia-siakan tangan itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan aku kabulkan doamu itu. Hadirin rahimakumullah, mungkin ada beberapa poin yang menurut hemat kami adalah berdoa banyak-banyaknya. Persoalan nanti Allah tunda pengabulannya atau Allah ganti bentuknya, atau Allah tabung di akhirat nanti, maka sesungguhnya kita yakin bahwa doa itu pasti Allah kabulkan. Hadirin rahimakumullah dan ya Allah wa iyyakum. Maka berlanjut kepada sebuah hadis yang saya akan sampaikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Hakim. Hadis ini sahih, ada beberapa tiga bentuk pengabulan doa. Hadis riwayat Al-Hakim menyampaikan kepada kita semua. Rasulullah SAW, boleh ditampilkan Mas Adib hadisnya yang tadi saya sampaikan, membuat hadirin semuanya juga bisa melihat hadis ini. Hadis ini mengatakan Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita semua, ma min muslim yad'u bida'watin laysa fiha ismu wala qati'atu rahim illa
aqahullahu biha ihdatsalah. Tidak seorang pun, kata hadis ini, tidak seorang pun, seorang muslim memanjatkan doanya yang di dalamnya tidak ada unsur dosa. Makanya hadis sunnahnya begini teman-teman. Sunnah ketika kita mau berdoa, maka bacalah istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, walhamdulillahi rabbil alamin, Allahumma gfir. Misalnya gitu ya. Maka kenapa ulama menyampaikan istighfar terlebih dahulu? Bahwa ketika membaca istighfar terlebih dahulu dalam rangka ini, menguatkan hadis ini, bahwa barang siapa yang mengadahkan tangannya ke langit, lalu berdoa, dan di situ tidak ada dosa baginya karena dia sudah beristighfar, maka Allah akan ganti semuanya. Atau juga yang kedua misalnya, laisa fiha ismu wala qati'atu rahim illa aqahu Allah biha ihdatsalah. Atau juga memutuskan silaturahim. Nah, ini hati-hati teman-teman. Doa itu ketika tidak diijabah, itu berarti ada dua indikatornya. Apa itu? Yang pertama, dia penuh dengan dosa-dosa yang mungkin Allah mencoba untuk menunda. Ini kok banyak dosanya ya, gitu. Maka banyaklah beristighfar, astagfirullahaladzim, gitu. Atau juga misalnya, yang kedua, orang yang selalu memutuskan silaturahim. Ini bahaya ini teman-teman. Bahaya nih. Maka ketika orang yang suka beradu domba, memutuskan silaturahim satu dengan yang lainnya, itu adalah ada hambatan-hambatan doa yang Allah kabulkan buat kita semua. Maka janganlah ada niat untuk kita memutuskan silaturahim dengan saudara-saudara kita. Apapun bentuknya. Apapun marahnya misalnya, ya sudahlah. Kalau misalkan dia misalkan begini, ya sudah. WA-nya selesai, tetapi sudah dia mau menyapa kita sapa, kalaupun tidak juga tidak ada masalah, ya sudah. Yang penting kita tidak saling menyakiti dan tidak punya niat untuk memutuskan silaturahim. Itu dua indikator. Kita lanjut hadis ini. Tidaklah seorang muslim yang berdoa di dalamnya tidak ada dosa atau memutuskan silaturahim illa aqahullah biha ihdatsalah, melainkan Allah akan memberikan 3 perkara di dalamnya. Yang pertama, hadis ini menyampaikan, dilanjutkan. Yang pertama adalah imma ayyu ajjala lahu da'watah. Yang pertama adalah bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ketika hambanya berdoa, Allah segera kabulkan doanya. Itu yang pertama. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, dalam hadis ini menyampaikan bisa jadi Allah tidak kabulkan doa itu di dunia, melainkan doa itu sebagai tabungan di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir adalah wa imma ayyasrifa anhu minasu'i mithlaha. Yang ketiga, bisa jadi bentuknya adalah memalingkan dari keburukan satu ke keburukan yang lain semisal doanya. Hadis riwayat Al-Faqih. Hadirin rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum. Ada 3 bentuk pengabulan doa. Mungkin kita akan bedah satu persatu dalam hadis ini. Yang pertama misalnya, hadis ini menyampaikan imma ayyu ajjala lahu da'watah. Yang pertama, Allah mengabulkan segera apa yang didoanya sebagai hambanya. Doa bagi hambanya. Contohnya apa? Ada sebuah kisah. Beberapa kisah ini saya membaca banyak sekali ulama-ulama menceritakan tentang hal ini.
ketika suatu kisah hari Rasulullah di hari Jumat, Rasulullah memposisikan di dalam mimbarnya itu sedang khutbah Jumat. Rasulullah ketika itu seperti biasa mengucapkan salam dan sholawat dan menyampaikan beberapa mukadimah dalam khutbah Jumat. Lalu tiba-tiba ada seorang Arab Badui mendekati masjid itu. Lalu tiba-tiba ketika Rasulullah lagi menyampaikan khutbahnya, maka orang Arab Badui itu mengangkat tangannya lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, di daerahku banyak yang mati binatang-binatang ternakku. Lalu juga banyaknya tanaman dan tumbuhan yang kering kerontang. Lalu yang ketiga, dan di daerahku tidak banyak hujan, turun hujan." Maka ketika Arab Badui itu berkata kepada Rasulullah, lalu Rasulullah tidak menyampaikan kata-kata lain kecuali Rasulullah mengadahkan tangannya ke langit, lalu mengatakan, "Agishna, agishna, agishna." Turunkan hujan, turunkan hujan. Dalam kisah ini, ada beberapa ulama menyampaikan ini asbab, asal-usul doa yang dikabulkan turun hujan. Namanya sholat istisqa. Makanya sholat istisqa itu diawali dengan khutbah. Lalu diadahkan tangannya. Nah, maka beberapa ulama mengatakan asal istisqa dari cerita ini. Dan dari kisah hadis ini juga. Lalu tiba-tiba ketika Rasulullah SAW mengadahkan tangannya ke langit, lalu tiba-tiba awan menjadi satu, maka tanpa menunggu waktu lama, hujan pun turun. Lalu selesai khutbah Jumat, lalu tanah di Jazirah Arab ketika itu basah. Dan ternak-ternak juga bisa minum, dan tanah-tanah yang kering pun juga tumbuh subur pasca itu. Lalu pertanyaannya, apakah itu bentuk doa? Iya, itu levelnya Rasulullah. Bagaimana kita yang levelnya banyak dosa nih? Banyak dosa, banyak kemaksiatan. Apakah level 1 itu bisa dilakukan? Bisa jadi ketika orang itu memang benar-benar kebutuhannya. Nah ini kekuatannya. Ustaz, emang pasti tuh. Kita ini kan manusia biasa nih, beda dengan kisah Rasul yang tadi. Apakah tiba-tiba Allah kabulkan itu semua? Percaya deh. Ada sebuah kisah yang lain misalnya. Itu ketika, kata Allah itu, ketika Anda memang kebutuhannya itu, Allah akan kasih yang itu. Itulah bentuk pengabulan doa yang pasti. Bukan hanya Rasulullah levelnya. Tapi kalau ketika doanya itu memang kebutuhan kita. Terkadang itu mohon maaf sekali ya. Kadang-kadang nih level kita tuh kan gini. Sudah tahu rumahnya kecil. Masuk gang kecil. Lalu kita mintanya, ya Allah, saya minta Pajero. Saya mau minta yang Spander gitu ya. Atau Ferrari yang 1,5 M ya Allah gitu. Itu kan kata Allah tuh lucu ya. Kamu tuh lucu gitu. Rumahnya kecil gitu. Mintanya mobil. Mintanya rumah dulu dong. Nah, yang kayak gitu tuh kadang-kadang kenapa ya Allah tidak engkau kabulkan mobil Ferrari saya atau tidak Spander atau Pajero? Nanti kebutuhan kamu nggak gitu. Itulah yang kadang-kadang kenapa ya pesan kita, doa kita itu kok lama ya Allah. Bukan lama, kamu yang tidak tahu diri. Ya, bisa jadi ya. Kalau kita berdoa sama Allah itu, kamu yang nggak tahu diri gitu. Nanti dulu, selesaikan dulu. Kalaupun misalnya kata Allah,
Allah kan mudah mengabulkan doa kita ini, Allah mudah. Sebetulnya kecil itu bagi Allah. Tapi pertanyaannya misalnya nih, rumahnya kecil dimasuk gang, lalu tiba-tiba Anda dikasih mobil Fortuner yang pajaknya 8 sampai 10 juta per tahun. Pertanyaannya, Anda mau pakai apa pajaknya, mobilnya? Bukan persoalan bisa mengendarainya, tapi persoalan kebutuhan Anda dan pajaknya bagaimana. Allah tidak mungkin memberikan masalah buat Anda juga lanjutannya. Punya mobil, tapi parkirnya di rumah. Atau parkirnya di halaman orang lain. Bikin masalah lagi tuh cerita itu. Maka hadirin rahimahullah, maka bisa jadi Allah mengabulkan pada saat itu semua. Bukan hanya persoalan level Rasulullah atau kita semua. Tetapi yang paling mendasar adalah dalam sebuah kisah itu adalah sesuai dengan kebutuhannya. Nah, insya Allah kalau memang itu kebutuhan sesuai dengan kebutuhannya, maka kata Allah tidak ada yang tidak bisa aku berikan. Itu yang bentuk yang contoh yang kedua. Bentuk yang pertama, mohon maaf. Bentuk yang kedua adalah hadis ini wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhir. Yang kedua adalah bentuknya adalah penyimpanan pahala untuk di akhirat. Contoh. Ini contoh bentuk yang kedua. Bisa jadi misalnya ketika kita sholat pagi, sholat duha, Allahumma inna duha duhauka wal baha'a bahauka wal jamala jamaluka wa quwwata quwwatuka wa qudrata qudratuka wal ismata ismatuka sampai akhir. Lalu siangnya begitu. Allahu akbar salat duhur. Lalu berdoa, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Asal juga begitu. Maghrib berdoa begitu sebagainya. Isya sampai sepertiga malam kita berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira Allah kesannya tidak mengabulkan? Bisa jadi teman-teman. Bisa jadi doa yang kita panjatkan pagi hingga malam terus begitu, maka bisa jadi itulah bentuk investasi di akhirat nanti. Contoh, ada sebuah alkisah di padang mahsyar ketika kita mau masuki surganya Allah, lalu ditanya, Fulan, panggil tuh di hadapan Allah, Fulan, kamu masuk surga. Lalu Fulan ini bertanya, ya Allah, kenapa saya masuk surga ya Allah? Karena kamu bersabar dulu kamu bersabar, doa-doa itu tidak aku kabulkan di dunia. Karena saya ingin kamu masuk surganya Allah. Bisa jadi dari kisah ini misalnya, ketika kita punya pahala 80 poin misalnya ya. Misalnya ini logika matematika dunia. Ketika kita punya poin 80 sedangkan masuk surga itu poinnya 100. Nah, 20-nya dari mana? 20-nya bisa jadi doa-doa yang kita doakan ini, minta itu ya Allah, pengen sehat, tapi makin sakit nih, jadi ya Allah, saya minta sehat ya Allah misalnya, tapi dia ikhlas gitu. Kalaupun kau berikan sakit ya Allah, berikan kesabaran gitu misalnya ya. Itu kata Allah, wah ini keren nih. Nah, ini 20 ini bisa jadi keikhlasan, sabar. Tetap kamu sakit, sakitnya adalah sesuatu yang bisa menghapuskan dosa-dosa karena dia ikhlas gitu, maka pahala-pahala itu bisa jadi untuk menggenapkan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi 100 poin. Jadi hadirin rahimakumullah, itu bisa jadi contoh-contoh Allah kabulkan itu sebagai investasi di akhirat nanti. Atau bisa jadi misalnya, teman-teman, ini contoh yang kedua. Bisa jadi kadang-kadang ketika kita berdoa sampai menangis, ya Allah, jadikan saya ya Allah, saya minta jabatan, mudah-mudahan jabatan ini layak untuk saya dapatkan ya Allah. Tapi tidak. Tapi apa? Allah ganti sisi derajat aspek yang lain, misalnya.
Jabatan itu nggak diambil oleh kita, nggak diperlukan oleh kita, atau tidak layak. Sebagian orang tidak layak buat kita. Tapi Allah sempatkan yang lain, karena kalau berdoa dengan sabar, maka Allah tingkatkan derajatnya di aspek yang lain. Maka ketika Allah derajat tinggikan aspek yang lain, bisa jadi itu adalah manifest kita di akhir tabungan kita. Hadirin rahimakumullah, hadirin ya Allah wa iyyakum. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, yang terakhir yang saya akan sampaikan di poin hadis ini. Yang ketiga adalah wa imma ayyasrifa anhu binasu'i mithlaha. Yang ketiga adalah bentuk pengabulannya adalah Allah bisa jadi memalingkan keburukannya yang semisal dengan doanya. Apa itu? Contoh. Ada beberapa al-kisah misalkan yang lain. Ya Allah, ketika kita mau misalnya ya Allah, saya mau ini, ya Allah, saya mau itu, ya Allah, saya mau ini gitu. Berdoa yang baik-baik ya. Umroh misalnya. Maka bisa jadi karena kita banyaknya doa yang kebaikan. Yang tadinya rumah kita kebakaran full misalnya 100% misalnya ya, karena kita banyak berdoa astaghfirullahaladzim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad misalnya. Karena itu adalah rukun doa, itu kan ada istighfar, ada selawat di dalamnya, ada ucapkan segala puji alhamdulillahirabbil alamin. Kita berdoa lalu minta ya poin-poin A, B, C gitu, ya Allah, saya minta anu, ya Allah, saya minta anu gitu misalnya. Tapi takdir itu harusnya itu kita 100% itu rumah kebakaran misalnya gini. Tapi kata Allah dan malam itu bisa jadi misalnya. Yang kebakaran hanya depan tapak tokonya saja. Rumahnya masih benar misalnya. Ya. Nah, itu bisa jadi itu teman-teman. Siapa yang tidak bisa Allah habiskan semua rumah itu? Kata Allah bisa. Tapi kata Allah, karena bisa jadi takdirnya seperti ini, karena banyak yang berdoa karena engkau ikhlas pada Allah misalnya. Maka Allah bisa jadi keburukan satu dipalingkan dengan keburukan yang lain selevel seberapa besar dan banyaknya kita berdoa kepada Allah. Atau contoh lagi yang ya. Harusnya kita tabat mobil tuh. Misalnya dalam sebuah takdir kita, kan tidak ada yang tahu. Itu harusnya itu kaki itu patah. Ini contoh musibah yang takdir yang Allah sudah tertulis di Lauhul Mahfuz gitu ya. Tapi karena kita banyak berdoa bisa jadi gitu. Kakinya itu bukan kaki yang atas, tapi hanya ankle saja, kaki ke bawah gitu ya. Gitu. Nah, itu kan digip 1 bulan selesai. Nah, itu bisa jadi hadirin. Kata kita mungkin berkata gini, waduh, untung saya bisa lari cepat. Makanya saya hanya ankle-nya saja. Tapi itu juga tidak lain terlepas dari peran Allah memberikan pilihan yang lain, mudarat yang lain, dipindahkan ke mudarat yang lain juga. Nah, itu bisa jadi Allah mengabulkan doa-doa kita dalam bentuk-bentuk yang seperti itu. Atau juga bisa jadi sendiri. Yang terakhir misalnya, contohnya, kita minta A, yang levelnya oke, tapi kata Allah, yang A itu levelnya nggak bagus buat Anda. Anda cukuplah levelnya C, tidak B. Tapi dari C itu, Anda bisa mengantarkan Anda, karena kesabarannya, karena keuletannya, karena keikhlasannya, Anda bisa mengantarkan Anda dalam surga. Gitu. Allah tidak serta-merta mengabulkan A dan B, tapi Allah ganti supaya yang C itu Anda makin ikhlas, Anda makin pasrah bahwa inilah yang terbaik yang Allah berikan
buat kita. Nah, bisa jadi hadirin rahimakumullah. Ada sebuah ulama, saya contoh ulama terakhir ya. Ada seorang ulama itu di zaman-zaman di Mesir ya. Itu pengikutnya banyak sekali imam ini. Ini salah satu imam yang saya ceritakan. Tokohnya itu bukan imam mazhab, tapi imam-imam selanjutnya. Ketika itu eh, para sahabatnya atau para pasukannya, pengikutnya, lalu selalu melakukan pengajian imam ini. Lalu tiba-tiba imam ini diberikan istri yang sangat luar biasa. Mulutnya sudah apa namanya? Wah, pepet gitu ya. Lalu kalau kadang-kadang disuruh nggak mau gitu, sholat juga begitu dan sebagainya. Lalu pengikut ini ngomong sama Syekh, Syekh, dia mengatakan, Syekh, saya melihat engkau dihargai sama kita sama sama sama, sama yang apa namanya majlis tinggi itu gitu ya. Syekh ilmunya banyak, Syekh berkah hidupnya dan sebagainya sebagainya. Kenapa katanya? Kenapa engkau masih bertahan memiliki istri yang seperti itu, Syekh? Gitu kan? Bukankah kita banyak nih, Syekh? Maksudnya banyak calon-calon istri yang solehah, yang hafid Quran, yang begini, 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 gini. Kata Syekhnya ketawa ke para sahabat. Syekh ini ketawa. Eh, kalau Anda, kata Syekh, kalau Anda inginkan saya cerai dengan istri saya mencari pengganti yang lebih hebat dibandingkan istri saya sekarang. Belum tentu itu bisa menghantarkan saya masuk surga. Wah, itu kata Syekh itu gitu. Kenapa? Karena bisa jadi istri yang suka merepet, istri yang suka begitu, istri yang begitu-begitu, misalnya ya, itu bisa mengantarkan kita masuk surga. Gitu. Itu subhanallah itu. Itu kan logika kita kadang-kadang kok kayaknya nggak adil ya dunia itu. Maka kata Syekh ini dengan bersabar, karena itulah bisa jadi kita dimudahkan oleh Allah bisa masuk surga dari istri yang seperti itu. Mungkin gitu. Nah, hadirin rahimakallah, hadirin ya Allah wa yakum. Mungkin itu saja 3 poin tadi adalah bentuk dari pengabulan doa. Barangkali hadirin ada yang mau ditanyakan atau ada yang menambah poin-poin pentingnya, kami persilakan kepada Mas Adib dikembalikan. Baik, syukron jazilan kami aturkan kepada guru kita Al Ustadz Alvin ya, yang telah memaparkan materinya yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Seperti biasa, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin disampaikan, menambahkan mungkin sharing-sharing terkait materi kita pada malam hari ini, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau mungkin bisa juga menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Baik, kami berikan kesempatan kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk bertanya atau menyampaikan sesuatu atau mungkin pengalaman mungkin boleh silakan. Khususnya buat mahasiswa yang curhat-curhat boleh. Boleh ya Pak. Mas Adib itu Nggih. layarnya ditutup aja boleh. Oh nggih, Gak apa-apa. siap Pak Ustaz. Boleh mangga. Mau sharing-sharing curhat-curhat boleh ya Pak ya. Oke. Ini ada juga mahasiswa saya ini. Masya Allah luar biasa.
Baik, ada pertanyaan di kolom chat Pak Ustadz dari Ibu Elvi atau Kakak Elvi di sini. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz. Boleh, mangga Ibu bisa menyampaikan langsung, mengaktifkan mikrofonnya atau barangkali mau tulis pertanyaannya di kolom chat Zoom, boleh. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau kalau kita itu berdoa, eh, kan ada yang bilang kita tuh kalau meminta itu sekalian gitu minta yang besar gitu kan. Ada saya baca dan saya dengar kayak gitu. Terus gimana caranya kita tuh meminta eh, yang betul-betul kita rasa kita itu paling butuh gitu. Kadang kita tuh mau minta semuanya gitu, jadi bingung kalau dalam sholat itu. Kadang apa yang pengennya prioritas kita tuh yang kita doakan itu yang terbaik gitu. Apa boleh bilang yang terbaik aja atau detailnya yang kita butuhkan saat ini atau gimana Ustadz? Kadang bingung gitu mau berdoa tuh kayak mana gitu. Karena ada yang bilang kalau berdoa tuh kalau bisa detail apa yang kita inginkan. Ada yang bilang kalau berdoa itu mintanya yang sekalian yang ini yang besar karena Allah itu maha besar gitu. Itu mohon penjelasannya Ustadz biar rasanya kita tuh tepat mau berdoa sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kalau sesuai dengan apa yang kita inginkan kayaknya banyak kali keinginan gitu namanya manusia ya Ustadz ya. Iya itu, mohon itu bimbingannya gimana caranya supaya ibaratnya tepatlah kita tuh berdoa gitu ha. Nggak maruk lah istilahnya kan. Gimana tuh Ustadz? Makasih Ustadz. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab, Mas Adib. Nggih, boleh Pak Ustadz, silakan. Oke, sambil menunggu ya pertanyaan selanjutnya misalnya. Oke, bismillah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Elvi. Ini kayaknya nada-nadanya Ibu Elvi ini orang-orang Sumatera ya. Ini tebakan saya ya. Mudah-mudahan salah juga. Iya Ustadz. Gitu ya. Orang Sumatera nih kelihatannya lebih lebih ke dekat ke Minang atau Padang gitu ya. Iya. Nadanya gitu. Iya, Oke. alhamdulillah. Oke, terima kasih Ibu Elvi. Kebingungan itu kita rasakan bersama. Kalau yang besar semua sekalian aja, Ustaz. Kalau yang mintanya kecil, ya siapa tahu ada yang kena lah, gitu ya, gitu ya. Tapi hadirin rahimakumullah, formula ini ada ulama menjelaskan pada kita semua. Formulanya dua, boleh misalnya, boleh yang besar-besar atau yang boleh yang kecil-kecil. Formula ya, ini namanya formula, silakan aja. Formula itu kan tergantung ketepatannya. Maka ada ulama yang mengatakan di ujung kita kan doa sapu jagat, ya. Doa sapu jagat yang kita sudah lazim kita dengarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bayangkan itu doa itu Ibu Elvi, ini doa besar nih, Bu. Ini Iya. beberapa ulama. Saya membaca beberapa alkisah-kisah beberapa ulama itu doa yang paling besar ditutup oleh itu semua. Itu eh, eh, dalam beberapa diskusi kita dengan beberapa kalangan itu, doa itu namanya doa sapu jagat. Tapi ketika orang Arab ini, ketika saya ditanya oleh beberapa kawan-kawan yang pernah di Arab ini, wa kaifa doa sapu jagat? La a'rif. Orang Arab juga nggak ngerti tuh doa sapu jagat yang kita selama ini kita dengungkan ini. Karena walaupun mereka juga bilang Rabbana atina fid dunya hasanah gitu. Orang Arab juga begitu juga gitu. Tetapi dia nggak ngerti itu doa sapu jagat itu di dalam orang-orang Jawa itu kita itu namanya doa sapu jagat. Itu saking saking waktunya kekuatan dahsyat doa sapu jagat itu. Jadi menurut saya adalah
tidak apa-apa misalnya ibu diawali oh iya teman-teman harus difahamkan ya. Jadi syarat rukun doa juga harus difahamkan Ibu Elvi dan kawan-kawan yang lain. Jangan kita sudah tepat doa aja, tapi tidak tepat juga dalam aspek yang lainnya. Contoh, ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa sunnahnya berdoa itu adalah kita menghadap ke kiblat, misalnya gitu ya. Lalu juga kita dalam keadaan berwudu. Nah, lalu tangan kita di tengah mengadahkan ke langit. Ini sunnah-sunnah yang mudah-mudahan itu menjadi wasilah doa kita dikabulkan tuh dari doa-doa yang kita panjatkan selama ini. Nah, baru nanti ada rukun dan syaratnya. Ya, istighfar, sholawat, dan hamdalah. Gitu. Lalu baca-baca doa spesifik. Nah, ada beberapa formula, beberapa ulama mengatakan bahwa kalau kita lagi sakit, itu sakit sekali dan kita mau sembuh sakit, maka doalah yang spesifik. Ini formula ya. Ini saya bilang tidak ada pakem nih, tidak ada pakem yang harus begini ya. Ibu Evi misalnya, Ustadz, mana yang terbaik? Detailkah atau yang besarkah? Ketika kita kebutuhan yang sangat dalam, hati kita hancur, badan fisik yang lemah, kita sakit, kita tidak bisa menahan sakit itu, maka doalah yang detail. Ya Allah, saya sakit begini ya Allah. Gitu. Napas pun sesak ya Allah. Saya ingin beribadah lebih baik lagi ya Allah. Misalnya gini. Maka spesifik, pegang sesuatu yang kita sakit, detailkan. Ya Allah, saya sesak malam ini ya Allah. Saya tidak bisa bernapas. Walaupun saya ingin sekali mau sholat tahajud. Karena sakit ini ya Allah, saya tidak bisa tahajud ya Allah. Misalnya, kalau kita memang keadaan kebutuhannya spesifik dan kita sakit pada saat itu, doa yang detail. Boleh, nggak apa-apa. Kan nggak mungkin juga. Rabbana atina, tidak menyelesaikan jantung kita yang sakit itu. Maka spesifik yang doa. Kalau kita sakit, kita ambil kebutuhan yang sangat mendesak, maka kita minta doa yang itu. Misalnya ada lagi, ya Allah misalnya ada orang yang ditempa uang habis, hutang di mana-mana, dia nggak bisa bayar gitu. Ketika itu ada orang yang mau menagih malam. Lalu apa? Doanya spesifik. Ya Allah, niatkan saya ingin bayar hutang ya Allah. Bayar hutang ke fulan sudah jatuh tempo ya Allah. Kami pasrahkan ya Allah, kami sudah usaha misalnya. Kami siang dan malam sudah berjualan dan sebagainya. Kami ingin punya niat bayar 1, 2. Spesifik, nggak apa? Spesifik ya Allah. Mudah-mudahan kami bisa bayar hutang ini ya Allah. Spesifik. Nah, sesuai dengan kebutuhan kita, nggak ada masalah. Ya. Nanti pada saat kita sudah longgar, barulah doa yang makro, yang sifatnya apa namanya? Makro itu yang sifatnya besar tetapi mencakup semuanya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi sesuai dengan kebutuhan ibu dan keinginannya seperti itu. Jadi menurut saya formula ini itu beberapa pangan tidak ada yang spesifik bicara tentang mana yang terbaik, mana yang detail, apakah detail atau besar. Saya sesuai dengan kebutuhan ibu hari ini. Tapi kalau misalkan hari ini sudah ada, tidak ada hajat-hajat yang kecil, maka doalah, ya Allah, berikanlah kesehatan buat istri kami, keluarga kami, orang tua kami, tetangga-tetangga kami semuanya, ya Allah. Berikanlah kesehatan semuanya, ya Allah. Misalnya gitu ya. Maka bolehlah bicara makro. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan rumah tangga kami, sakinah, mawaddah, warahmah. Misalnya begitu. Maka sifatnya doakan yang sifatnya umum. Boleh. Ya Allah, berikanlah yang terbaik buat anak-anak kami, pekerjaan yang mapan, pekerjaan yang berkah buat anak-anak kami, buat anak-anak tangga yang lain, dan para pemuda-pemuda di sini. Berikanlah jalan keluarnya, ya Allah. Boleh.
saya memberikan pandangan bahwa kalau masih bisa spesifik sesuai dengan kebutuhan, lakukan itu. Tapi kalau spesifik dan permasalahan yang detail itu sudah selesai, maka kita boleh berdoanya makro. Di ujungnya, baik yang sempit maupun yang lapang, ujungnya apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan di dunia maupun bagi di akhirat itu bentuknya macam-macam tuh. Jadi mudah-mudahan Ibu Elvi sesuai dengan kebutuhan dan apa yang kita rasakan hari ini, nggak apa-apa, spesifik. Gitu Ibu Elvi. Mudah-mudahan meyakinkan kita semua. Mungkin begitu Bu Elvi. Ya. Makasih Ustadz. Enggak. Baik, terima kasih disampaikan kepada guru kita Ustadz Alvin yang sudah memberikan pencerahan atas pertanyaan dari Ibu. Mohon izin Pak Ustadz, ada pertanyaan di kolom chat Zoom. Bismillah, izin menyampaikan titipan pertanyaan Ustadz. Ustadz, bagaimana kalau kita pernah kecewa sama Allah? Pernah kecewa, pernah marah sama Allah karena mungkin Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita. Berarti ini konteksnya kayak tadi, kayak mungkin kita udah doa tapi Allah belum mengabulkan. Berarti belum mengabulkan mungkin ya. Bukan tidak kunjung mengabulkan. Atau mungkin udah mengabulkan tapi dalam bentuk yang lain seperti itu. Kemudian ada tambahan di sini. Contohnya kecewa karena berdoa meminta kesembuhan orang tua, namun ternyata justru Allah mengambil nyawanya. Innalillahi wa inna. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau yang sudah wafat ya. Semoga semua amal ibadahnya juga diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin. seperti itu Pak Ustaz. Masya Allah ini luar biasa. Oke. Cerita ini saya mengalami. Jangan-jangan hati kita sama. Ini hati kita sama. Yang pertama dulu, ketika saya sudah sarjana, saya melanjutkan mahad pondok di Darul Falah di Pare Kediri setelah sarjana. Di pondok Darul Falah itu saya pernah bertanya dan pernah komplain sama Allah. Ini pribadi saya, pribadi. Ya Allah, masa saya sudah sarjana, saya sudah belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, ya Allah, 1 tahun lamanya di sini, ya Allah, gitu ya. Masa engkau tidak carikan pekerjaan yang layak, ya Allah. Gitu, itu pernah itu, Mas Adib, saya merasakan itu, Mas. Ya, 1 tahun lamanya itu. Saya sudah sarjana, ya Allah, saya mau kemana lagi, ya Allah. Masa engkau tidak memberikan jalan, saya sudah sarjana, ya Allah, gitu kan. Saya ingin membahagiakan, kalau saya tidak dapat pekerjaan yang baik, bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua saya, ya Allah. Itu sempat. Saya setiap malam itu yang berdoa, ya Allah, masa engkau tega, sarjana, sudah belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, masa engkau begitu saja didiamkan, ya Allah. Itu sempat. Jadi pertanyaan ini, hati kita sama. Kita punya hal-hal yang merasakan dalam hati yang paling kecil, kita ingin yang terbaik dalam hidup kita. Itu iya. Ya. Tapi pertanyaannya, apakah Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita? Perlu kita fahamkan. Ternyata dalam perjalanan hidup saya, itu saya berani mengatakan bahwa ini persoalannya, ini kesimpulannya. Kesimpulan dari yang saya belajar teori doa, lalu saya mengalami dalam proses hidup, ada kesimpulan yang menarik yang mungkin hadirin pahamkan itu semua. Bukan Allah tidak mengabulkan doa kita, tapi ini persoalannya adalah waktu. Ini persoalannya waktu. Bisa jadi ketika Allah segera berikan hajat kita, kita
tidak dalam lagi doanya. Karena doa itu sudah dikabulkan oleh Allah. Maka Allah tunda itu. Sehingga kita besok lagi kita tahajud lagi. Besok lagi kita menangis lagi. Besok lagi kita tahajud lagi. Ya Allah. Begini ya Allah. Saya difitnah ya Allah. Berikanlah fitnah ini keluar dari. Kata Allah, nanti dulu. Nanti dulu. Aku akan senang. Kamu melihat menangis setiap malam. Bukan persoalan fitnah. Tidak bisa Allah tutup itu semua. Tapi Allah ingin melihat hambanya menangis. Ya Allah. Selesaikan fitnah-fitnah. Saya tidak melakukan itu ya Allah. Misalnya ya. Tapi kenapa tetangga-tetangga saya bicara begitu semua ya Allah. Padahal saya ingin melakukan sesuatu. Tapi kok kenapa ini fitnah ya Allah. Ya Allah gitu. Besok lagi masih ada tuh. Seluruhan fitnah-fitnah lagi gitu. Makin kenceng lagi tuh telinganya. Makin nangis tuh. Ya Allah. Kok begini sekali hidup saya ya Allah gitu ya. Itu luar biasa teman-teman Mas Adib. Itu saya Pak Afif mengalami. Saya pernah ketika disertasi saya tidak kunjung selesai itu gitu, di Jogja ini. Saya menangis beberapa hari di rumah. Saya menangis beberapa hari di kos-kosan. Jangan berhari-hari, saya berbulan-bulan saya di kos-kosan saya menangis. Ya Allah, saya belajar nih ya Allah. Kok disertasi ini salah lagi gitu. Kapan selesainya ya Allah? Itu sempat Mas Adib. Jadi ketika Mas Adib misalnya hari ini, wah Ustadz Arif ini jangan-jangan nggak ada masalah, masalah kita sama, hanya bentuknya beda, ya bentuk kita berbeda, tapi masalah kita sama. Masalahnya misalnya pengen hidup yang bahagia. Allah itu sebetulnya ingin, bukan Allah itu memberikan perkara sesuatu hal yang sulit, tidak, tapi Allah suka dan senang ketika hambanya selalu ingat dan menangis malam. Itu momentumnya. Dan momentum itu hampir gelisah hati, finansial, uang habis buat sekolah S3 kayak begitu di Jogja. Ya Allah, kok begini banget ya S3 saya. Saya ingin selesai. Nggak selesai kan. Sampai di akhir penghujung kita perkuliahan saya. Selesai itu baru. Tapi memang kata Allah, bukan nggak bisa selesai hari ini juga tahun ini. Selesai. Enggak. Tapi Allah ingin lihat tuh kita. Bagaimana kesabaran kita ke Jogja bolak-balik meninggalkan keluarga. Bagaimana ada uang-uang yang ini kita bisa berjuang buat sekolah. Ketika saya di Jogja, saya menangis. Lalu teman-teman saya ada beberapa yang mendengarkan. Mas, tadi malam jam 2, jam 3 menangis ya Mas. Itu saking saya dalam tuh sakit saya. Kok ya Allah, disertasi saya nggak selesai. Ini curhatan saya dengan jamaah. Maka teman-teman jamaah yang saya sampai nangis sudah mengalami. Bukan Allah tidak bisa, bukan. Allah ingin hari-hari itu Allah melihat kau masih sayang dan ingat denganku, kata Allah. Maka momentum-momentum itu biarlah ketika ada musibah yang begitu besar dalam hidup kita, nikmati. Dan bisa jadi momentum waktu itu Allah lagi ingin sekali dekat dengan kau. Bisa jadi Allah ingin senang sekali kau menangis dan tidak ada tangisan sejernih di malam hari. Maka bisa jadi itu yang terbaik hadirin. Bukan Allah tidak sayang, enggak. Bukan Allah tidak bisa kabulkannya, tidak. Tapi Allah bisa jadi itulah peluang-peluang kita masuk surga. Mungkin kecewaan yang pernah berdoa, kesubuhan orang tua, justru orang tuanya meninggal. Saya mengalami juga Mas Adi. Ketika ibunda meninggal di tahun 2020 sebelum COVID. Ketika itu saya masih S3 di Jogja, masih bolak-balik saya berjuang itu. Saya pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, S3 saya belum selesai nih Allah. Kau timpakan ibu saya masuk cuci darah waktu itu beberapa kali di rumah sakit. Di ujung-ujungnya juga beliau meninggal dunia. Saya menangisnya adalah suatu saat nanti ketika saya selesai dokter, tidak ada ibu yang menemani saya pada saat sidang terbuka nanti.
Kesedihan itu terus membalut pikiran saya. Sudahlah, ngapain S3? Saya sampai begitu. Ngapain S3? Ketika ibunda nggak ada di samping saya ketika sidang promosi dan wisudawan doktor ketika itu. Terus kata ayah, jangan. Ini amanah dari ibunda. Lanjutkan. Walaupun bagaimana perihnya perjuangan kamu S3, lanjutkan, selesaikan. Persoalan nanti ibunda, beliau akan tersenyum di alam yang lain. Beliau melihat kita, itulah anak saya. Itulah perjuangan doa saya yang dulu pernah saya. Di hari ini saya tidak bisa menemani dia, dokter. Tapi saya yakin bahwa saya selesai doktoral, lalu saya mendapatkan amanah-amanah dengan berbagai doa dari ibunda yang belum selesai ketika itu. Maka dari itu semua tidak ada penyesalan, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Tetapi paling tidak, mungkin itu yang terbaik yang Allah berikan buat kita semua. Atau bisa jadi Allah menunggu waktu-waktu itu yang terbaik buat kita semua. Dan pada waktunya, Allah juga akan kabulkan semua bentuknya. Apa yang kau inginkan semua. Hanya persoalannya adalah kadang-kadang manusia, insan yang lemah, kadang-kadang kita tidak mau begitu lama bentuknya. Tetapi itulah yang terbaik yang Allah berikan. Kata Syekh dari Mesir, saya lupa namanya. Sebentar. Ada Syekh, ada Syekh Mubarak Furi. Beliau mengatakan kepada kita semua, barang siapa yang bosan berdoa, kata beliau, maka doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Sebab doa itu adalah ibadah. Baik dikabulkan ataupun tidak, kita tetap berdoa, yakinlah doa itu akan dikabulkan oleh Allah dengan bentuk-bentuk yang lain. Maka ketika kita berdoa, kita bosan, awas, itu adalah langkah-langkah doa kita tidak dikabulkan oleh Allah. Wah, itu bahaya itu teman-teman. Jadi kalau kita bosan, ya Allah, yang dulu aja saya sudah berdoa, hari ini mau doa lagi, kapan dikabulkannya ya Allah? Enggak juga gitu. Jadi logika-logika manusia itu kadang-kadang tidak seperti logikanya Allah. Maka hadirin rahimakumullah, maka kata Syekh Mubarak Furi mengatakan, banyaklah berdoa. Silakan berdoa apa kayak yang A, mau spesifik, mau global, silakan aja. Kata yang penting jangan bosan. Karena bosan adalah langkah doa kita tidak dikabulkan. Mungkin itu, Mas Adib. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Mohon izin ada pertanyaan lagi Pak Ustadz. Sebagai penutup juga mungkin. Di kolom chat Zoom, izin membacakan pertanyaannya. Bagaimana cara kita berdoa saat sujud? Bukankah doa ketika sujud itu akan dikabulkan? Atau ketika sholat saat apa? Berarti saat gerakan yang mana gitu? Mungkin dalam sholat kita baiknya berdoa seperti itu. Kita bisa berdoa dan caranya bagaimana? Nah, berarti ini doa ketika sholat. Karena akan dianjurkan juga apalagi ketika sujud seperti itu. Jadi bagaimana cara doanya juga. Oke, yang pertama, bagaimana cara kita berdoa pada sujud? Ya, saya membaca beberapa tulisan fikih, ulama fikih, itu ketika sujud seperti biasa, sujud doa sujud, lalu setelah itu lanjutkan doa-doa hajat-hajat kita. Misalnya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Misalnya ya, kita ingin anak-anak kita yang anak-anak yang soleh misalnya. Atau Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Misalnya gitu. Boleh. Tapi setelah doa sujud, gitu ya, baru doa.
Doanya hadirin jangan sampai lupa ya. Ustaz, doa pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Arab yang dikabulkan? Ini bukan persoalan bahasa. Ya. Jadi ada yang mengatakan, Ustaz, kalau pakai bahasa Indonesia mana mungkin lah dikabulkan. Yang lebih afdol bahasa Arab. Enggak gitu. Berdoa itu bukan afdol, tidak afdol pakai bahasa Indonesia atau ke Arab. Yang penting kan rukunnya terpenuhi. Istighfar, sholawat, alhamdulillah. Nah, lanjutkannya pakai bahasa Indonesia, boleh. Tapi doa-doa ketika selain sujud. Kalau doa-doa dalam rangkaian sholat, maka harus pakai bahasa Arab. Ini repotnya begini, teman-teman. Kan teman-teman kan gini, Ustaz kan boleh doa pakai bahasa Indonesia, boleh. Itu pertama. Tapi doa pakai bahasa Indonesia jangan diterapkan di sholat. Ya Allah, mudah-mudahan tokonya laris ya Allah. Mudah-mudahan anak saya bisa menikah dengan si fulan ya Allah. Enggak gitu. Batal tuh sholatnya pakai bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi bukan doanya tidak dikabulkan, batalnya sholat gitu. Gitu dalam fikih ya, dalam fikih. Jadi boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa di rakaat terakhir tambahin doanya, misalnya. Boleh ya. Teman-teman boleh silakan berdoa, setelah doa sujud, lalu ditambahkan pakai bahasa Arab ya. Kalau Pak Ustadz saya bahasa Arab nggak bisa Ustadz, lalu bagaimana? Ya sudah, pakai bahasa Indonesia tapi sir dalam hati, jangan diomongkan nih. Ya Allah, mudah-mudahan pengen beli motor ya Allah, misalnya itu batal tuh hadirin. Jadi jangan terlalu dalam juga doanya. Ya Allah, misalkan doa sujud, setelah itu lalu kita berdoa dalam hati. Ya Allah, boleh nggak apa-apa. Ya, tapi jangan sampai terucap bahasa Indonesia selain doa. Nah, gitu aja. Untuk sujud, spesialis untuk sujud. Tapi kalau doa-doa dalam kehidupan sehari-hari ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Tapi tambahin syarat doanya, boleh. Lalu ketika sholat apa saja? Oh iya, itu apa namanya? Ada beberapa kisah dalam kisah beberapa tulisan tentang fadilah-fadilah gerakan-gerakan sholat. Itu fadilah-fadilah gerakan-gerakan. Jadi ada, saya lupa ini ya, saya lupa. Itu ada Nabi, saya lupa Nabi siapa itu ya. Ketika setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah. Itu dia doa dalam hatinya. Dan itu setelah itu Allah kabulkan doanya setelah salat. Saya lupa kisah ini Nabi apa itu ya, dan punya hajat apa gitu. Lalu tiba-tiba ketika ruku, jadi ada ulama mengatakan ada 3 atau 4 gerakan dalam sholat. Itu memungkinkan kita tambahkan doanya. Itu ada itu. Nanti saya di pertemuan selanjutnya nanti saya akan mungkin lebih dalam lagi yang seperti ini. Boleh lebih dalam lagi. Jadi bukan kelaziman kita kan hanya sujud ya. Tapi ternyata ada beberapa ulama yang menggambarkan dan sebuah kisah-kisah Nabi itu bukan hanya sujud, tetapi juga setelah ruku. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Yang itu berdoa. Setelah salam itu Allah kabulkan itu semua. Saya lupa, mahal sekali saya lupa kisah Nabi. Maka ketika tidal, Sami Allahu liman hamidah, berdoa. Boleh pakai bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia tapi dalam hati. Itu ada. Nah, itu tapi memang itu hadis yang lain menceritakan bahwa Allah dengan hambanya dekat ketika dalam sujud. Itu ada hadis yang lain. Jadi bolehlah ada beberapa 3 atau 4 gerakan dalam sholat. Itu kita bisa disandingkan dalam fadilah gerakan-gerakan sholat. Itu ada beberapa ulama yang menggambarkan itu.
ketika sholat kita berdoa dan tahu siap berdoa dan caranya bagaimana. Iya. Jadi sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd berdoa. Berdoa dalam hati. Dalam doa. Doa. Ya. Allahu akbar. Itu doa. Tapi doa dulu. Doa salatnya. Setelah itu baru berdoa. Jangan doa lalu doa salatnya lupa. Ini kan itu kan keliru itu nantinya. Ya, jadi doa tetap di doa salat dulu baru nanti berdoa tambahan. Mungkin gitu. Mungkin gitu. Terakhir ada lagi nih tambahan nih. Iya, apa nih? Mungkin salat, hajat, 2 rakaat, niat meminta apa ini ke harus percaya dan apa yang diminta pakai itu karena keraguan. Oh, ini statement aja. Ya, statement. Boleh, nggak apa-apa. Ini Zaidan ini mahasiswa Solo nih. UIN Surakarta ini. Ya. Ini 2 rakaat dengan niat meminta apa yang dikabulkan. Ya, nggak apa-apa. Bahwa ketika Allah ada keraguan pada Allah, ya itu kan berarti tidak bertauhid. Maka salah satu doa pasti dikabul. Maka itulah nilai tauhid sesungguhnya. Ya, itu nilai tauhid. Jadi kekuatan kita ini bertauhid. Jadi sepakat bahwa tidak boleh keraguan sedikit pun. Hanya persoalannya bersabar dan nunggu waktu. Mungkin itu saja. Mas Adib, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Baik, Alhamdulillah. Syukron jazilan kami aturkan kepada guru kita, Ustadz Alvin. Masya Allah. Alhamdulillah, Bapak Ibu. Kita sudah berada di penghujung acara, penghujung kajian kita pada malam hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini dapat memberikan hidayah kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin ya. Baik, sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin disampaikan dari Pak Ustadz sebagai closing statement Pak Ustadz. Oke. Hadirin rahimakallah hadani Allah wa iyyakum. Maka sebagai orang yang beriman, ketika kita ada masalah apapun bentuknya, masalah yang ringan, masalah yang berat, apalagi yang berat, maka banyaklah berdoa. Ada sebuah pendapat ulama mengatakan, jangankan yang berat, putus sendal pun, kalau kita masih berdoa, ya Allah, sendalku copot ya Allah, kau gantikan yang terbaik sendal ini, bisa menghantarkan ke masjid, atau silaturahim ke orang tua kami dengan sendal ini. Nah, itu para ulama mengatakan yang gitu aja bisa memungkinkan kita berdoa. Apalagi kita mendapatkan hal-hal yang musibah yang begitu besar, maka banyaklah berdoa. Karena doa adalah ibadah, ibadah bernilai pahala. Dan pahala namanya ajrun. Ajrun itu adalah manifest kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Bapak Ibu. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai berjumpa di kajian berikutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.